nanti suatu saat akan ada banyak orang yang datang. Nanti suatu saat ada dari kerajaan, kalau bahasamu itu dari pemerintahan yang datang ke sini untuk meneliti tempat ini. Akan ada juga yang diambil nanti, semacam arca, masih ditutupi. Kamu sekarang hanya menjaga untuk sampai pada waktu itu. Santri walaupun sebentar disuruh untuk menyapu, membersihkan tempat ini. Membersihkan, sudah waktunya bersih-bersih. Seperti yang disampaikan Kanjeng Sunan Kalijaga. Ilir itu artinya adalah bersih-bersih, bangun. Sudah waktunya bangsa kita itu bangun. Sudah waktunya untuk berdiri. Sudah waktunya untuk bertindak. Sudah waktunya untuk bersih-bersih. Persiapan. Nanti negara yang besar itu bukan lagi Amerika. Amerika itu sudah mulai ketakutan. Orang kalau sudah mulai agresif itu sudah mulai tampak kelemahannya. Akan ditinggalkan oleh rekan-rekannya, akan dimusuhi oleh sekutu-sekutunya. Tapi negara Amerika itu menjadi negara yang lemah, yang penuh dengan rusak. Bukan lagi Amerika nanti yang menjadi negara adidaya. Yang menjadi negara adidaya nanti beralih ke Tiongkok, ke Cina. Ini dibersihin deh. Apa sampai diturunin santri besok jalan ke sini. Besok anu lebaran belum toh? Besok terakhir besok. Nanti malam belum takbir. Takbirnya Jumat. Lihat bersih deh. tak potong tadi udah pinjam malah itu tadi belum diantar. Apa yang dipotong? Ini pohonnya tak potong dulu. Untuk pasang. Iya. Ini nanti kalau menurut ibuku mungkin ya, kalau feelingku suruh motong dari bawah deh. Feelingku nanti, ibumu pasti nyuruh gitu nanti. Alatnya gajinya harus besar. Oh. Jati itu. Ini jati toh? Itu juar, Mbak. Juar itu apa? Juar itu lebih keras daripada jati. Oh alah. Ambilin tasbih ya. Kemarin itu di sini muncul ikan lele, tapi anehnya lelenya itu dipegang nggak lari, kan nggak ada tuh namanya lele di alam terus mudah dipegang itu kan nggak ada. Tapi kemarin itu gitu sama salah satu karyawan saya, akhirnya diambil, terus seperti ada yang berbicara, akhirnya
kembalikan lagi. Tapi akhirnya beliau sampai rumah sakit. Makanya di tempat ini jangan macam-macam. Saya juga pernah diperlihatkan di tempat ini ikan, tapi di ekornya itu, di buntutnya, di ekornya itu bentuk seperti keris gitu. Ya di tempat ini. Karena kalau menurut sejarah oleh sesepuh sini, bahwa tempat ini dulu adalah pemandian untuk para jawara, para kesatria. Karena tempat ini dulu untuk menggembleng. Dulu di sini itu ada semacam beliknya itulah. Ya sayangnya sekarang ini dijadikan seperti tempat pembuangan sampah dan juga seperti pembuangan air comberan. Ya sedikit-sedikit kita tata dari hati, insya Allah nanti masyarakat pahamlah dengan adanya budaya warisan dari para leluhur kita yang harus kita jaga. Karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghormati leluhurnya, yang mengetahui tentang asal usulnya, seperti halnya Mekah dan Madinah. Kalau kita paham tentang asbabun nuzulnya, setiap tahun diingat-ingat bagaimana awal mula penciptaan, awal mula dibuatnya Ka'bah, ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu kan mengulang-ulang. Dan hampir ada kesamaan antara Mekah dan Madinah, antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, karena di tempat ini pun juga seperti itu. Jadi untuk berdoa di tempat ini yang paling bagus dengan menggunakan kambing yang disembelih. Kalau kita pahami asbabun nuzulnya, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, lalu diganti dengan kambing untuk melepaskan keterikatan, kemelekatan. Begitu juga di tempat ini. Jadi yang berdoa di tempat ini untuk minta untuk menyembelih kambing, untuk menyembelih sifat-sifat kehewanan. Itu yang saya dapatkan dari tempat ini. Insya Allah akan membuat hati tenang, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, usaha semakin mapan. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ikut membantu untuk melestarikan budaya, untuk menjaga tempat ini. Itu kambingnya sudah dipersiapkan di sana. Dulu tempat ini tidak seperti ini. Sekarang sudah banyak perubahannya. Yang penting hati-hati kalau di tempat ini. Berhati-hati, karena ini bukan tempat sembarangan. Ini adalah tempat sakral. Insya Allah semua warga Cimbis sudah tahu tentang tempat ini. Bukan kita itu membutuhkan suatu tempat syirik, bukan, tapi kita menghargai para leluhur kita. Nah, di sini ada seorang wali Allah. Kanjeng Sunan Kalijaga pun juga pernah datang ke sini. Beliau juga pernah berada di sini.
Bahkan Patih Gajah Mada itu juga dulu pernah datang ke sini. Beliau pernah datang ke sini. Gajah Mada itu besar, makanya disebut gajah. Besar perjuangannya, besar tekadnya. Semoga diwariskan oleh semua panjenengan yang ada di tempat ini. Dulu tempat ini nggak seperti ini. Sini pun dulu ada macam tempat sesaji di sini juga. Dulu ini tempat saya untuk bersemedi di tempat ini. Kalau buat saya di tempat ini itu tasbihnya Ginetri, Dimitri, Pak. ya. Jadi panjenengan cari 99 Ginetri bawa ke sini ya, yang sudah berbentuk tasbih gitu. Ginetri itu dari ya, dari biji dari Dewa Wisnu. Hati-hati kalau berada di tempat ini, hati-hati. Harus berhati-hati. Ini tempat saya ini. Dulu di sini tempat saya. Untuk saya bermeditasi itu di sini. Dulu ini nggak ada. Siapa yang menjaga tempat ini ya akan saya jaga. Siapa yang merawat tempat ini ya akan dapat barokah dari sini. Hampir ada kesamaan kalau sampai paham antara tempat ini dan Mekah Madinah. Jadi ceritanya hampir sama. Kalau di Mekah, di Madinah ada batu Hajar Aswad dari Allah, dari surganya Allah. Di sini ada batu Linggoyoni. Kalau di Mekah dan Madinah untuk melepaskan kemelekatan ada penyembelihan kambing ketika Nabi Ibrahim disuruh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, lalu diganti kambing. Di sini pun juga iya. Jadi yang datang ke sini itu menyembelih kambing. Itu untuk melepaskan keterikatan, melepaskan kemelekatan. Itu nanti barokah di sini akan mengalir untuk siapapun yang menjaga tempat ini, yang melestarikan tempat ini. Ada banyak rezeki di tempat ini. Nanti suatu saat akan ada banyak orang yang datang. Nanti suatu saat ada dari kerajaan, kalau bahasamu itu dari pemerintahan yang datang ke sini untuk meneliti tempat ini. Kamu ingat-ingat nanti, suatu saat nanti, setahun 2 tahun yang akan datang, ketika tempat ini sudah rame, sudah dibuat bagus, nanti akan ada penggalian, nanti akan ada dari dinas bangsa manusia, dari bangsamu itu nanti akan datang ke sini untuk meneliti tempat ini. Tapi nggak akan terjadi apa-apa ya.
kamu Samsudin tetap akan di sini, tapi nanti akan ada dari dinas yang meneliti tempat ini. Jadi itu juga sudah menjadi ketentuan Tuhan, ketentuan Gusti Kang Aryo Jaga. Jadi harus diikhlaskan, terutama yang ada di sana, yang ada di sini, yang ada di sana. Akan di bawah pohon bambu ini nanti akan ada penelitian, akan ada juga yang diambil nanti, semacam arca, masih ditutupi. Kamu sekarang hanya menjaga untuk sampai pada waktu itu. Ini hubungannya dengan RI 1, dengan Nusantara, dengan Majapahit. Jadi para prajurit dulu datang dari Sungai Brantas sana, sebelum ke Argo Dalem, sebelum ke RI 1 ke Simping sana, itu ke sini dulu. Nah, di sini itu para raja dulu itu disiapkan wanita-wanita cantik. Ada wanita-wanita cantik yang memang sudah dipersiapkan untuk raja yang, jadi tempat ini adalah tempat untuk menyenangkan. Di tempat ini bisa untuk menjadi kesenangan, kebahagiaan di tempat ini. Karena untuk menuju kepada Allah itu butuh keikhlasan, kesenangan. Ya, di tempat ini juga tempat penyucian. Karena di sana itu tempat untuk mensucikan para jawara dari wilayah penataran sana. Penataran itu berasal dari kata ditatar. Jadi setelah ditatar, itu pembersihannya di sini, pengasmaannya di tempat ini, tepatnya di sana. Kalau yang Suko dulu, pengasmaannya dari sini. Kanjeng Sunan Kalijaga dulu juga berada di sini. Yang Patih Gajah Mada juga dulu berada di sini. Saya masih melihat beliau datang ke sini. Yang dimaksud dengan Gajah Mada itu gagah, besar, semangatnya, tekadnya itu besar. Makanya gajah itu simbol dari tekad yang besar itu tadi. Jadi ini ada hubungannya dengan RI 1. Ada hubungannya dengan RI 1. Mau melakukan apa tadi di sini? Ini mau penanganan kambing sama gelar jagat di sini. Santri walaupun sebentar disuruh untuk menyapu, membersihkan tempat ini. Dibersihkan. Sudah waktunya bersih-bersih. Seperti yang disampaikan Kanjeng Sunan Kalijaga. Iler itu artinya adalah bersih-bersih, bangun. Sudah waktunya bangsa kita itu bangun. Sudah waktunya untuk berdiri. Sudah waktunya untuk bertindak. Sudah waktunya untuk bersih-bersih, persiapan. Nanti negara yang besar itu bukan lagi Amerika. Amerika itu sudah mulai ketakutan. Orang kalau sudah mulai agresif itu sudah mulai tampak kelemahannya. Akan ditinggalkan oleh rekan-rekannya, akan dimusuhi oleh sekutu-sekutunya. Nanti negara Amerika itu menjadi negara yang lemah, yang penuh dengan hutang. Bukan lagi Amerika nanti yang menjadi negara adidaya. Yang menjadi negara adidaya nanti beralih ke Tiongkok, ke Cina. Karena Cina itu yang selalu dipikirkan itu uang. Nanti yang menjadi negara besar itu bukan lagi Amerika, tapi Cina. Amerika nanti mengalami kebangkrutan.
Bahkan seluruh negaranya itu akan dikuasai Cina. Tidak mampu bayar hutang karena selalu berperang itu. Ketakutan di dalam dirinya itu. Ketakutan itulah yang akan membuat negara Amerika itu menjadi hancur. Ingat kata-kata saya. Bukan lagi Amerika nanti yang menjadi negara besar, negara adidaya polisinya dunia. Tapi yang menjadi negara besar nanti Cina. Termasuk Indonesia pun nanti akan menjadi negara besar. Kamu sama Samsudin datang ke Ringin Pitu. Datang ke Ringin Pitu. Dari sanalah nanti munculnya yang disebut sebagai Satrio Paningit. Sudah waktunya untuk disambut, ditawasuli di sana. Datang ke Ringin Pitu. Itu dulu ditanam oleh Pak Harto. Atas dasar bisikan dari saya, ya sudah, yang dilakukan. Dibersihkan, dirapikan. Ini di bawah bambu ini masih ada linggoyo, ini sambungan dari sana. Ini yang laki-lakinya, karena yang perempuan. Ini kusernya di sini, sambungannya di sana. Karena dulu yang support di sini waktu pengasmaan, waktu beliau tirakat 41 hari tidak dibersihkan, dibersihkan, dirapikan. Ini tempat ini juga ada hubungannya dengan yang kamu kemarin datang ke sana itu. Di apa ya Bang Tamu? Serut di sana ada. Jadi dulu yang di sana sowan ke sini. Jadi satu yang di sana itu diambil dari sini. Dan di sana itu bukan makam, itu makom. Jadi sama seperti tempat ini, tempat untuk, makanya di sana tidak boleh buat mesum, pacaran itu tidak diperbolehkan di sana itu. Iya gitu. Itu sama dari sini. Yang sini ya kadang sowan ke sana, yang sana sowan. Tapi di sini tempat gurunya berasal dari sini. Hanya kalau kamu lihat itu ya sama, hampir sama yang di sana dengan yang di sini itu sama, energinya sama. Tapi pusatnya dari sini. Ini hubungannya dengan RI 1. Kalau kamu dikir di sini muncul warna hijau, itu berasal dari yang di dalam sini. Yang penting kalau yang datang ke sini tujuannya harus baik kepada Tuhan, jangan kepada dunia. Tujuannya harus kepada Tuhan. Gitu juga Samsudin dikasih tahu tujuannya harus kepada Tuhan, jangan kepada dunia. Siapa ini, namamu siapa? Jenengmu? Sopyan. Ini kamu jangan jadi perempuan, jangan baperan. Harus ini. Nanti ini ya, suruh wirid di sini ya. Ini suruh di sini ya. Kamu jangan pulang dulu, kamu di sini dulu ya. Sedikit di sini ya.
Bril, ini Bril. Bajunya copot. Baju kaos copot. Awas, banyak itu. Duduk gini. Ini, Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih karena sudah mau untuk menghubungi kami. Semoga dengan ini menjadi perantara untuk kesembuhan panjenengan. Semoga apa yang panjenengan lakukan ini mendapatkan ridha Allah, mendapatkan Amin. pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita di sini berikhtiar kepada Allah. Amin. Namanya siapa, Pak? Amir Hamzah. Pak Amir Hamzah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kak. Dari mana asalnya, Pak? Asal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sekarang berada di mana ini? Sekarang di rumah. Di mana? Di rumah. Desa Barijular, Kecamatan Jonggar, Kabupaten Lombok Tengah. Oh, sekarang di Lombok ini. Iya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kak. Nama ibu bapak jenengan siapa, Pak? Nama bapak Said. Nama ibu Kasep. Nama bapak, Kak. Nama bapak? Said. 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 Nama ibu? Kasep. K. Kasep. Kasib. Al-Fatihah. Kasep. Alhamdulillah. Bismillah. Iya, Kak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kak.
Kasbin itu. Ibu kandung siapa tadi? Ibu kandung namanya Kasih. Al-Fatihah. Kasih. Iya. Dulu pernah jatuh. Iya. 10 bulan yang lalu jatuh dari plafon. Terus dioperasi di rumah sakit provinsi. Iya, iya. Di plafon itu tempat siapa? Ini di atap, plafon atap Di rumah sendiri. rumah. Iya, rumah sendiri. Berbagi genteng. Iya, iya, iya. Jam berapa Pak jatuhnya Pak? Pagi sekitar jam 8-9. Jam 9 Hari apa ingat waktu itu jatuhnya? hari Selasa. Ini hari apa gitu ya? Hari Rabu. Iya pas. Hari Selasa insya Allah wafatnya hari Rabu. Dengan izin Allah. Al-Fatihah. Kambingnya Mbak sini. Sopian di sana masih ada satu kambingnya ya? Ambil aja Pak sini. Gak apa-apa, ambil aja Pak sini. Ya? Nanti aja. Nanti santir-santir biar di sini ya Teh ya. Gitu. Ambilin Al-Quran terus tempat sholat ya. Nanti santir biar di sini. Digendong kalau nggak bisa itu. Ya dibantuin sana. Sampai bantuin. Beda apa gitu. Jadi sakitnya ini sudah lama Pak, sudah 10 tahun. 10 bulan. Oh sudah 10 bulan. 10 bulan. Apa tulang belakangnya yang sakit? Tulang belakang yang dioperasi. Ya katanya ke saraf kejepit. Kemudian ini sekarang masih belum bisa jalan karena kaki masih lemes dan sering sakit. Kemudian belum bisa kencing ini karena terus buang air besar juga masih belum lancar, kadang bisa kadang enggak, kadang-kadang keluar sendiri. Kalau kencing pakai selang. Permasalahannya di bagian tulang belakang. Nanti cari daun cabai rawit, terus istri suruh mama atau dipamas sendiri, terus nanti dipupuhkan di bagian tulang belakang ya. Oh ya. Sambil zikir gini, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, sambil zikir gitu ya.
rawit ya. Iya. Itu berapa banyak? Kalau cabai rawitnya berapa? Daun cabai rawitnya 1 genggam aja. Satu berapa? Iya, boleh dipamah pakai mulut, boleh dicek pakai batu. Yang lebih bagus dipamah pakai mulut sambil zikir Allah Allah. Nanti pamahannya Iya. itu sudah lembut, ditaruh di tulang belakang, terus sampai zikir hu Allah. Kalau bisa dilakukan pas mau tidur aja. Oh, iya. Ini posisi sekarang di rumah. Sekarang Bapak posisinya di rumah. Ya, di rumah. Ya, memang kalau dari segi kegaibannya ada gangguan di dalam rumah. Ada sebangsa jin umusabian, ada juga jin dasim. Tetapi lepas daripada itu, bahwa semuanya sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang semuanya menjadi kehendak Allah untuk menghilangkan dosa, untuk Bapak lebih dekat kepada Allah. Amin. Jadi saya berharap jangan marah, jangan bersedih, Iya. karena ini semuanya kehendak Allah. Allah yang berkehendak, Allah yang memberikan sakit, Allah juga yang menyembuhkan. Tetapi bahwa di balik setiap musibah itu membawa barokah, bahwa di balik setiap musibah itu ada barokah. Al-Fatihah. 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 Alhamdulillah. Iya kan. Sahabat Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli, diangkat, alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Bapak perbanyak zikir hu Allah. Hu Allah nggih.
Nanti saya berharap Bapak diperbanyak zikir hu Allah. Caranya bagaimana? Caranya Bapak duduk tenang dulu, boleh duduk di kursi roda, boleh sambil tiduran. Ditenangkan pikirannya bahwa di dunia ini tidak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Daun yang jatuh di tengah hutan di waktu gelap, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba daun itu jatuh. Itu pun kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan pernah bisa. Di semua apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di diri kita, semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus ikhlas, kita harus ridho dengan apapun yang Allah berikan. Di balik setiap musibah itu pasti membawa barokah. Dan yang ingin saya sampaikan ke panjenengan, lakukan zikir ku Allah. Bagaimana caranya? Duduk tenang, mata terpejam, rasakan keluar masuknya nafas, masuk nafas dibarengi dengan zikir hu, keluar nafas Allah, masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Nanti baca syahadat dulu 3 kali, sholawat Ibrahim 3 kali, sholawat Nuridat 3 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Teh, siapkan untuk persiapan anak-anak di sini buat bukanya. Terus kayak gini buat duduk buat sholat. Terus lampu-lampunya ini diisi monggo dipersiapkan. Jadi saya ulangi lagi, lakukan ini istiqomah nggih, insyaallah dengan izin Allah. Nanti panjenengan merasakan perubahan-perubahan, nanti akan ada rasa-rasanya. Yang pertama, duduk tenang. Yang penting posisinya tenang. Disyukuri apapun yang terjadi. Ini semuanya kehendak dari Allah, diterima biar cepat pergi. Tamu itu kalau diterima, dia akan segera pergi, jangan disesali ataupun dipermasalahkan. Hati yang tenang. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Yan, Sofian suruh sini aja. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Dirasakan, cukup dirasakan. Jadi posisi mata terpejam, posisi mata terpejam. Kamu di sini aja sampai besok pagi, di sini dulu. Masuk, jadi pertama nafas terpejam, dirasakan keluar masuknya nafas. Cukup dirasakan Pak ya, seperti biasa nafas yang mengalir seperti biasa tanpa ditarik atau dikeluarkan. Cukup dirasakan. Nanti ketemu nafas yang paling lembut. Jadi cukup dirasakan saja. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Cukup dirasakan, jangan ditarik atau dikeluarkan. Mengalir bernafas seperti biasa yang tanpa kita sadari. Nah sekarang kita sadari tapi tidak kita paksakan. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Nanti akan terasa hangat di punggung. Itu akan memperbaiki saraf-saraf, tulang-tulang yang retak, yang patah, yang tidak sesuai dengan awalnya.
Dengan izin Allah nanti kembali seperti semula. Diulangi lagi dalam hati membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama salaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuri Dzati Wasiri Sari Isairil Asma'i Wasifati Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuri Dzati Wasiri Sari Isairil Asma'i Wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuri Dzati Wasiri Sari Isairil Asma'i Wasifati Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuri Dzati Wasiri Sari Isairil Asma'i Wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampean pegang dengan tangan pinggangnya, pinggang belakang pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah, semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam pinggang saya, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua gangguan ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, hilang dengan izin Allah, 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 dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa afiyati abdani wa
Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Udah. Aja. Ini disiram dulu. Siram sana. Beli dulu. Bapaknya suruh ngeliatin ya proses penyembelihannya ya.